peristiwa pidana, belum sampai menyentuh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata mengungkap penanganan kasus di Kementerian Pertanian, Kementan, yang sempat mandek hingga 3 tahun lamanya. Alex, sapaannya, menyebut bahwa kasus dimaksud yakni kasus dugaan pemerasan di Kementan dengan tersangka mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Berdasarkan catatan bisnis, ini bukan pertama kali Alex mengungkap mandeknya kasus Kementan. Pada konferensi pers, Senin, 27 November 2023, Alex kembali menceritakan bahwa kasus dimaksud berawal dari laporan pengaduan masyarakat, DUMAS, pada 2020. Pada tahun yang sama, terangnya, pimpinan telah memberikan disposisi agar laporan itu ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Namun, Alex menyebut disposisi itu tak kunjung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyelidikan, Sprinlidik, oleh Kedeputian Penindakan. Kami betul-betul blank, tidak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat, ujarnya, dikutip Selasa, 28 November 2023. Pada perjalanannya, Sprinlidik kasus SYL itu lalu diterbitkan pada awal 2023. Politisi Nasdem itu lalu diperiksa dalam tahap penyelidikan pada sekitar Juni 2023. Pada saat itu, Kedeputian Penindakan KPK telah dipimpin oleh PLT, Deputi Penindakan, yakni Direktur Penyidikan Asep Guntur. Sebelumnya, dari 2020 sampai dengan sekitar Maret 2023, Deputi Penindakan dijabat oleh Irjen Pol Karyoto sebelum akhirnya diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya hingga saat ini. Pada September 2023, KPK resmi menaikkan kasus Kementan ke tahap penyidikan. SYL lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Pada konferensi pers kemarin, Alex menyebut disposisi pimpinan di 2020 mengenai laporan kasus Kementan tidak langsung ditindaklanjuti ke penyelidikan. Kasus itu baru naik ke penyelidikan pada 2023. Kini, pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu mengatakan bahwa pimpinan tengah menyiapkan langkah agar hal serupa tak terulang kembali. Evaluasi itu dilakukan sejalan dengan pasca kontroversi kasus Ketua KPK Firly Bahuri dan penunjukan Nawawi Pomolango sebagai penggantinya sementara waktu. Adapun saat ini terungkap bahwa kasus pemerasan oleh SYL bukan satu-satunya kasus yang diduga terjadi di Kementan. KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terhadap 2 kasus lain di kementerian tersebut, berkaitan dengan pengadaan sapi dan hortikultura. Sebelumnya, Firly Bahuri sempat menyinggung mandeknya kasus di Kementan itu. Hal tersebut diungkapnya sebelum resmi menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Saat itu, Firly bahkan terang-terangan mengindikasikan bahwa tindak lanjut laporan DUMAS pada 2020 tidak kunjung diketahui pimpinan sejak era Karyoto sebagai Deputi Penindakan. Adapun saat ini Firly dan SYL sama-sama menjadi tersangka. SYL ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang, sedangkan Firly menjadi tersangka kasus pemerasan, suap dan gratifikasi pada penindakan kasus yang ditanganinya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.